pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua Yayasan Al-Kausar, Bapak Wagiso SEMM. Banyak hal yang sudah kami bicarakan, disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan Al-Kausar mengenai sekolah di Al-Kausar baik tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Di sesi kedua, kita sudah bicarakan juga tingkat SMA yang berhasil mendapatkan ranking 1 versi LTMPT, ya kan, lembaga tes masuk perguruan tinggi. Tadi kita terputus ini Pak Wagiso, agar supaya ya sekolah lain juga bisa mengetahui rahasianya seperti itu. Bagaimana itu Pak Wagiso? Silakan Pak. Tadi saya sebutkan kan paling nggak ada dua faktor besar ya, input dan proses. Input itu terkait dengan kualitas siswa yang masuk, makanya kan masih proses seleksi. Sama kan perguruan tinggi juga harus diseleksi supaya perguruan tingginya bagus. Sama dengan kita juga seperti itu. Itu cukup banyak ya yang diseleksi. Misalnya kuotanya berapa kira-kira? Kalau SMA itu kan kuotanya sekitar 380-an ya. Sekitar 380. Ya, nah pendaftarnya itu sampai 900 sampai kadang bisa 1000 gitu ya. Banyak ya Pak? Banyak, karena setengahnya bisa kebuang gitu ya? Kebuang lebih, karena memang sepertiganya yang kita bisa ambil lah ya. Itu input benar input ya. Iya. Input kan memang bagaimanapun ya akan menentukan output kan. Makanya kita juga seleksi itu. Kedua, proses yang tadi saya sebutkan, banyak subfaktor lain yang juga mempengaruhi, mulai dari sumber daya manusianya, artinya guru-guru, tenaga pendidik lah. Nah kami itu tenaga pendidik, alhamdulillah dari SMA sendiri ada 65 guru, itu 15 orangnya sudah S2. Dan kami punya program memang tiap tahun itu paling tidak 3 kita biayain untuk lanjutkan S2. Biaya penuh dari yayasan untuk S2. Biaya penuh dari yayasan. Iya. Oh iya betul. Nah itu supaya percepatan itu. Tapi ada juga yang belum dapat giliran ingin cepat mandiri biaya sendiri ya. Iya, mandiri. Kita fasilitasi untuk misalkan izin dan sebagainya. Kita berikan bantuan. Nah itulah makanya barangkali termasuk itu ya. Termasuk yang SDM itu kan kuncinya juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya. Nah kemarin kan dari waktu begitu off, nggak boleh tatap muka COVID itu, kami langsung begitu masuk Juli ada waktu senggang kita latih untuk bagaimana mengajar melalui proses IT ya, online kemarin. Iya betul. Itu supaya pelayanannya, supaya ngajarnya juga benar. Ya benar gitu kan kaget. Tadi kita masih biasa atau off harus online gitu kan. Kalau nggak kita latih kan masing-masing sebisanya aja, makanya kita latih khusus seluruh guru dari TK sampai SMA kita. Jadi bisa dibilang guru-guru di Al-Kausar itu bisa seragam ngajarnya metode. Ya paling tidak sudah kita bekali minimal harus seperti ini kan kira-kira. Minimal standarnya gitu kira-kira gitu. Itu kan faktor juga mungkin keberhasilan. Iya jelas itu. Yang kedua sarana prasarana. Tentu kan kenyamanan belajar itu juga akan membuat anak-anak prestasinya mulai dari semangat, bersih, kemudian misalkan AC terawat. Kami juga ada untuk menjaga AC tetap dingin, ada tim, kami bentuk tim DMA, Deep Sea Maintenance. Apa itu? Ada semacam divisi khusus untuk melakukan perawatan. Jadi kalau di kelas itu ada yang AC-nya bermasalah, langsung dia WA aja ke senternya itu, langsung dikirim petugas ke situ, dan jadi cepatlah ya supaya itu kenyamanan belajar terjamin, sarana prasarana KBM mendukung, itu mungkin juga membuat prestasi anak-anak bisa bagus. Kabarnya juga kalau selain pendidikan reguler juga ada bimbingan belajar ya Pak di. Kita juga memang tadi kan ada unit pendukung tadi. Ada unit Pustikom. Komputer. Jadi memang ada lab khusus, dan kita juga ada tenaganya yang kompeten lah. Tuh soal IT, ngajar IT-nya sehingga punya nilai lebih lah. Ada Pustikba, itu drill untuk masalah bahasanya, dan ada bimbel. Kita ada bimbel Al-Kausar namanya. Itu juga menangani pertama dari yang regulernya itu yang kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA. Itu kita tangani bimbelnya juga. Termasuk juga menerima bimbel yang di luar kelas 6 dan sebagainya itu semi privat. Mereka terima juga, dan itu dilayani, alhamdulillah ramai juga. Jadi kalau misal begitu banyaknya kegiatan itu pagi pulang sore atau gimana itu? Sore Pak.
Oh, kalau bimbel itu hari-hari ini kadang-kadang jam 8 nanti masih baru sepi. Jam 8 apa? Jam 8 malam nanti. Oh, gitu. Karena ada yang pulang sekolah, lanjut bimbel di situ. Pulangnya udah bisa gitu kan, gitu kan. Iya. Masih ada rame gitu ya. Tapi memang kalau yang semi privat itu kan sifatnya pilihan ya. Iya, wajib ya. Nah tadi itu jadi input, proses-proses sendiri ada SDM, ada Sarpras, yang tidak kalah penting adalah manajemen. Nah manajemen itu kita ada kolaborasi yang bagus antara manajemen yayasan dan sekolah. Yayasan itu mengatur terkait dengan sistem kepegawaiannya, penggajiannya, kesejahteraan dan seterusnya. Nah sekolah kita kasih manajemen soal program-program di sekolah, gitu ya, kegiatan KPM gimana buat program yang membuat prestasinya bisa bagus. Jadi kita bagi tugas lah, gitu. Tetap pengawasan di yayasan, tapi mereka juga sudah kasih kewenangan untuk mengembangkan program dan kegiatan. Tapi di sekolah itu jadi selain ya kegiatannya nggak hanya belajar aja. Iya. Tentunya ada kegiatan lain, olahraga, seni, musik. Itu gimana di Al-Kausar sendiri, Pak? Kita akomodasi, jadi memang ada kan kegiatan ekstrakurikuler itu kan ada mulai dari rohis ya, ada juga pramuka, olahraga tentu sudah pasti ada. Ada juga Al-Kausar English Club. Jadi mereka yang sudah punya kemampuan komunikasi bahasa Inggris kita jadikan satu grup gitu, jadi mereka diskusi komunitas gitu ya. KIR dan kebanyakan sekolah kan ya hampir sama lah kita, termasuk tahfizul Quran. Tahfiz. Ada juga jadi hafalan Quran karena ada yang masuk itu sudah punya modal 1 juz hafalannya, ada yang lebih, makanya kita harus fasilitasi. Tapi memang ada perguruan tinggi yang kalau misalnya dihafal sekian juz, dia diberikan ada kesempatan untuk masuk melalui jalur itu. Sementara di Al-Kausar sendiri ada fasilitas itu ya? Ya itu untuk yang ekskul, masuk ekskul dia. Karena hanya beberapa orang yang sudah punya modal, kalau nggak kita fasilitasi nanti hilang. Iya betul. Akhirnya kita fasilitasi buat ekstrakurikuler, kita datangkan gurunya yang memang kompeten untuk menangani mereka. Jadi dipersilahkan siswa itu sendiri memilih apa di hobi atau di musik atau di seni. Dan saya juga kadang-kadang heran, mereka tuh anak-anak tuh nggak tahu betah betul sekolah. Berarti budaya atau suasana sekolah mereka gitu ya. Kadang-kadang sampai malam kok nggak bosen gitu ya. Anak tuh masih keluarga gitu. Pulang sampai hampir maghrib gitu dan sebagainya, masih enggak jadi masalah gitu. Jadi mereka malah kayaknya enjoy aja gitu ya. Iya. Atau ya itu lah ngintip dengan belajar gitu barangkali ya. Belajar kelompok gitu ya, Pak Ketua ya. Betul. Jadi memang ada yang harus dilaksanakan hari Sabtu. Karena kan kita memang sekolahnya hanya Senin sampai Jumat. Kalau sekolahnya itu Senin sampai Jumat. Ekstrakurikuler sebagian karena nggak kebagian waktu dilaksanakan di hari Sabtu. Pramuka, tahfizul. Jadi full kenal ya. Ya, ini terkait dengan LTMPT tadi ya, Pak Ketua Yayasan ini. Insya Allah mudah-mudahan prestasi ini tetap dipertahankan ini. Yang jelas kami juga harus berupaya mempertahankan itu kan. Dan posisi 1 sepanjang sistem dan programnya kita mudah-mudahan masih bisa bisa mempertahankan. Yang tentu target kami bukan lagi mempertahankan itu, tapi juga meningkatkan di level nasional. Kita di level nasional kan baru 226 dari 1000. 200 tuh, ya kan? Nomor artinya 1 di provinsi. Seperempatnya nomor 1 di provinsi itu ada di posisi 226. Memang ada targetnya untuk menaikkan atau target harus naik? Ketua yayasan aja? Enggak, kami juga sepakat tadi, kami sudah dengan gitu ya? kepala sekolah, dengan guru-guru SMA tadi kebetulan kumpul ya, sebagai apresiasi itu minimal di sekitar 100 lah. Pokoknya kita targetnya harus naik di posisi nasional. Iya, amin. Iya, nah, sementara kalau misalnya ini kan 17 Agustus ini kemarin. Itu gimana kegiatan siswa ini? Cukup ramai atau bagaimana? Ya alhamdulillah ya, kan kita harus juga imbang ya antara di drill dengan
pendidikan belajar gitu kan. Mereka juga kasih kesempatan untuk sekali waktu keakraban, lomba-lomba dan sebagainya kita adakan. Dan kebetulan memang kemarin kan sebelumnya ada Hari Pramuka. Mestinya kan 15 Agustus tuh 14 Agustus. Tapi 14 Agustus itu hari Minggu, maka upacara digeser hari Senin. Jadi Senin upacara Hari Pramuka, setelah itu lomba-lomba, Senin masih lomba-lomba 17-an, kemudian Rabunya upacara 17. Setelah itu pembagian pemenang lah kira-kira, termasuk guru karyawan kita juga ada lomba-lomba antar guru karyawan. Jadi semarak gitu. Perlu keseimbangan. Perlu keseimbangan. Sekolah, pendidikan sama seni dan sebagainya kegiatan. Iya, Pak Ketua Yayasan. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya ini. Ini nggak terasa waktu kita di sesi ketiga. Iya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, pembicaraan dialog spesial kita bersama Ketua Yayasan Al-Kausar Bapak Puagiso SEMM berada pada penghujung sesi ketiga. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.